Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busda Darmawati, NIM D1B120293. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik. Dari teman-teman pasti ada yang bertanya, apa sih itu kimia klinik? Kimia klinik adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum, ludah, dahak, cairan otak, ginjal, serta sekret yang dikeluarkan. Dalam video kali ini, saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu spesimen sperma, yang kedua spesimen urin, yang ketiga spesimen feses, yang keempat spesimen darah, dan yang kelima spesimen dahak. Kemudian kita masuk pada materi pertama, yaitu spesimen sperma. Sperma adalah suatu zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar prostat, visa seminalis, epidermis, sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuh seperti seminiferus. Bagian-bagian dari sperma yaitu yang pertama ekor yang berfungsi sebagai alat gerak, kemudian plasma membran, mitokondria yang menghasilkan ATP, dan kepala yang terdiri dari dua, yaitu nukleus dan akrosom. Kemudian proses diagnostik dari spesimen ini yaitu dengan makroskopik, yaitu pemeriksaan pH, volume, warna, dan viskositas. Kemudian pemeriksaan secara mikroskopik, mengetahui jumlah sperma, pergerakan sperma, morfologi, dan perhitungan sel bulat. Pengobatan pada penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma yaitu mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, menjaga berat badan yang ideal, mengelola stres, dan mencegah infeksi menular. Faktor pencetus stres, paparan zat kimia, paparan logam berat, radiasi, dan radikal bebas infeksi. Kemudian materi yang kedua yaitu urin. Spesimen urin. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih, sehingga dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinalisis dalam bentuk cairan. Dalam urin mengandung zat seperti air 95%, urea, asam ureat, dan amonia. Zat berwarna empedu, bilirubin, dan biliverdin. Kemudian zat mineral terutama NaCl, dan zat-zat yang beracun seperti sisa obat dan hormon. Pengawet yang biasa digunakan pada spesimen ini yaitu sodium klorida, formalin, HCl, barit asid, toluena, timol, natrium karbonat, asam sulfat pekat, formaldehid, merkuri, dan benzoat. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin yaitu infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, diabetes, kemudian begitu pula dengan diagnostiknya. Kemudian pengobatan pada penyakit ginjal dapat diberikan dengan obat pengontrol tekanan, pengontrol kadar kalium, antibiotik, obat diuretik, obat analgetik, kemudian obat otot pelumas kemih. Kemudian pengobatan pada diabetes, diberikan insulin dan diberikan antidiabetik oral. Pengobatan pada penyakit hepatitis B yaitu pemberian vaksin, pemberian injeksi, dan
Pengobatan pada penyakit saluran kemih, yaitu pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan, dan pemberian cairan khusus seperti sulfaksida. Faktor pencetus dari penyakit ginjal yaitu penderita diabetes, jantung, hipertensi, genetik keturunan, mengalami infeksi kemih secara berulang, penderita obesitas, memiliki kebiasaan jarang minum. Kemudian faktor pencetus dari penyakit hepatitis B yaitu penggunaan jarum suntik yang tidak steril, kemudian darah atau cairan terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian faktor pencetus dari penyakit infeksi saluran kemih, yang pertama yaitu kurang minum air putih, sistem imunitas, penyakit penghambat urin, penggunaan kontrasepsi, dan pemasangan kateter. Keluhan yang biasa terjadi yaitu perubahan urin yang muncul, nyeri tulang, muncul nyeri pada saat buang air kecil, kemudian kram otot. Keluhan yang terjadi pada penyakit diabetes yaitu sering merasa haus, frekuensi buang air meningkat, rasa lapar terus menerus, berat badan turun tanpa sebab. Kemudian keluhan yang terjadi pada penyakit hepatitis B, mual muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat. Kemudian keluhan yang biasa terjadi pada gejala infeksi saluran kemih pada orang dewasa yaitu nyeri pada saat buang air, perasaan tidak nyaman di perut dan panggul. Kemudian keluhan yang biasa terjadi pada anak-anak yaitu sering ngompol, nafsu makan berkurang. Nah, sekarang kita masuk pada materi ketiga yaitu spesimen feses. Feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan melalui anus dari saluran cerna. Jumlah normal produksi 100 sampai 200 gram per hari. Proses pemeriksaan dilakukan pada spesimen feses atau tinja untuk mendiagnosa sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Macam-macam pemeriksaan feses. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopik, yang kedua pemeriksaan mikroskopik, yang ketiga pemeriksaan darah samar, yang keempat pemeriksaan kultur feses. Kemudian faktor pencetus pemeriksaan penyakit pemeriksaan feses: gangguan saluran cerna, alergi peradangan, infeksi, perdarahan di saluran cerna, mengidentifikasi penyakit hati, pankreas atau saluran cerna. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yaitu yang pertama diare, yang kedua empedu, yang ketiga kanker usus, yang keempat penyakit kialik, yang kelima masalah lambung serta gangguan hati. Keluhan yang biasa terjadi sering buang air besar, jarang buang air besar, jumlah feses yang dikeluarkan berlebih, gangguan pencernaan, perdarahan di gastrointestinal. Diagnosis dari penyakit spesimen feses yaitu mengidentifikasi penyakit, menentukan penyebab gejala, menentukan penyebab penyakit. Pengobatan yang diberikan yaitu pada kanker usus, yang pertama diberikan kemoterapi, operasi kanker, radioterapi, terapi target, dan imunoterapi. Kemudian pada penyakit diare pengobatannya yaitu mengkonsumsi banyak cairan, pemberian obat. Kemudian pada gangguan empedu, diet rendah lemak, mengurangi asupan lemak. Kemudian pada penyakit gangguan hati mengkonsumsi obat tertentu. Sedangkan pada gangguan empedu, diet rendah lemak, dan pada masalah lambung hindari pemicu lemak dan menjaga pola makan yang sehat, olahraga,
dan memberikan obat tertentu. Materi yang keempat yaitu spesimen darah. Darah adalah gabungan dari cairan sel-sel partikel yang merupakan sel-sel yang mengalir dari arteria kapiler dan vena, yang mengirim oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah yang pertama yaitu penyakit diabetes, yang kedua penyakit kanker, yang ketiga penyakit anemia, dan yang keempat penyakit malaria. Pengobatan dari penyakit tersebut yang pertama yaitu diabetes, diberikan obat antihiperglikemia suntik dan antihiperglikemia oral. Faktor pencetus dari penyakit ini yaitu kekurangan hormon insulin, resistensi insulin bersifat menurun. Kemudian keluhan yang biasa terjadi yaitu banyak berkemih, banyak minum, banyak makan, berat badan menurun serta lelah dan letih. Kemudian pengobatan pada leukemia yaitu dengan kemoterapi, terapi imun, terapi target, radioterapi, transplantasi sel induk. Kemudian faktor pencetus dari penyakit ini yaitu umur, jenis kelamin, genetik, virus, zat kimia, merokok, dan lingkungan. Yang keluhan yang biasa terjadi yaitu lemahnya badan, fibris pendarahan, dan penurunan berat badan serta nyeri tulang. Pada penyakit anemia, pengobatannya yaitu diberikan suplemen zat besi, suplemen vitamin B, transfusi darah, dan obat pembentukan darah. Faktor pencetus yaitu diet, gangguan pencernaan, kehilangan darah karena cedera, menderita penyakit infeksi. Keluhan yang biasa terjadi yaitu pucat, lemas, kram otot, sesak, dan jantung berdebar. Kemudian pada pengobatan malaria yaitu terapi kombinasi artesunat atau intravena, pemberian obat ICT. Kemudian faktor pencetus penyakit ini yaitu parasit Plasmodium, yaitu suatu parasit yang berasal dari filum Ophiomyxa. Keluhan yang biasa terjadi yaitu demam, sakit kepala, mengeluarkan banyak keringat. Kemudian materi yang terakhir yaitu spesimen dahak. Dahak adalah lendir atau material lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang dibatukan, dimuntahkan, atau ditelan. Cara pengambilan spesimen dahak yaitu batuk spontan, induksi sputum, bronkoskopi, bilasan cairan lambung. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen dahak yaitu pneumonia, tuberkulosis, bronkitis, serta asma. Kemudian diagnosisnya yaitu TBC dan COVID-19. Pengobatan pada penyakit TBC bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Penyembuhan pasien dengan cara penderita patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat ini berupa isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Kemudian, pengobatan pada penyakit COVID-19 dilakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang di dalam satu rumah. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian banyak minum air putih dan mengkonsumsi obat batuk, demam, dan obat nyeri, serta konsultasi ke dokter. Itu saja yang sempat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang akan ikut bergabung dan berkecimpung di dalam bidang ilmu farmasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.